Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mata kuliah kita di matematika teknik, itu di persamaan diferensial. Kita akan membahas itu adalah mengenai faktor pengintegral pada persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial Bernoulli. Oke, sebelum memulai mata kuliah kita ini pada siang ini, silahkan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Izinkan Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai persamaan diferensial orde 1. Sebelumnya, sudah disampaikan bahwasanya di persamaan diferensial orde 1 itu menunjukkan bahwasanya persamaan diferensial atau yang berbentuk turunan dari sebuah fungsi kita itu pangkatnya adalah 1, atau dengan nama lain adalah dia PD linier, yang bentuknya itu adalah dx ditambah pxy sama dengan qx. Ini bentuk umum daripada si persamaan linear orde 1. Kelihatan di sini dx-nya itu adalah berpangkat 1. Kemudian, ini bisa kita contohkan dengan berbagai macam bentuk PD, yaitu diantaranya ada dx ditambah 1 per x tambah 1y, sama dengan sin E berpangkat x. Lalu ada juga berbentuk x dx ditambah E berpangkat xy ditambah tan 2x. Perhatikan di sini bahwasanya ada suatu variabel di depannya dx. Tetapi dx di sini adalah berorde 1. Maka ini juga masih dinamakan sebagai PD orde 1. Lalu, contoh PD yang lain bisa kita contohkan dengan E berpangkat T, D dt ditambah 2TY sama dengan cos 3T. Nah, ini hanya sebagian sedikit saja bentuk contoh dari PD orde linear 1. Nanti Anda bisa tambahkan lagi bentuk PD-PD orde 1 dari buku-buku yang lain. Oke, kita di sini akan membentuk bagaimana faktor pengintegral pada PD orde linear atau PD orde 1, yang mana kita sudah sampaikan tadi bahwasanya bentuk PD pada umumnya kita memiliki itu adalah dx ditambah pxy sama dengan qx. Lalu ketika kedua ruas ini kita sama-sama kalikan dengan dx, kita kalikan dengan dx, maka dia akan berbentuk, nah ini dx dikali dx, dia akan dy ditambah pxy dx sama dengan qx dx. Sehingga bentuk daripada fungsi kita yang ini ada dx, ada dy, maka kita jadikan dia dalam satu kumpulan diferensial yang sama. Maka dx dengan dx, dy dengan dy saja. Maka dx itu ada dua ruas, itu ada pxy dx dan qx dx. Maka ini kita satukan sehingga pxy dx ini adalah bertanda positif ketika dia pindah ruas berubah menjadi min qx dx, atau dengan kata lain adalah kedua ruas ini sama-sama kita kurangi dengan qx dx, sehingga dia menghasilkan pxy dikurangi qx dx ditambah dy. Oke, bentuk daripada PD kita yang ini itu adalah bentuknya PD homogen. Karena apa? Bentuk daripada fx-nya di sini itu adalah sama dengan 0. Sehingga bentuk yang ini bisa kita lihat bahwasanya dari bentuk persamaan kita ada yang kita ketahui bahwasanya mx tambah y dx kemudian ditambah nx, y, maaf bukan tambah ya di sini, x, y, dy sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya, sehingga ketika dia dibersamai oleh dx, maka dia adalah mx, y. mx, y kita berarti adalah ini, karena dia ini diikuti oleh si
dx. Maka ini adalah mx, y. Itu adalah pxy dikurangi qx. Kemudian yang diikuti bersama dengan dy itu adalah nx, y, yaitu adalah 1. Sehingga pxy dikurangi qx, kita bisa bentuk menjadi doM doy ditambah doM doy. Karena apa? Kita ingin melihatnya adalah apakah dia nanti berbentuk suatu PD eksak ataupun tidak, kayak gitu. Ketika dia tidak PD eksak, maka harus kita cari faktor pengintegralnya. Faktor pengintegralnya untuk mencari solusi dari PD itu ya. Sehingga doM doy berarti bentuk dari PXY dikurangi QX diturunkan terhadap Y. Maka dia hasilnya adalah PX. Karena apa? QX ini dia adalah sebagai konstanta di sini. Maka turunannya adalah 0. Kemudian N, X, Y sama dengan 1, maka ketika dia diturunkan terhadap DX, maka hasilnya adalah 0. Maka kelihatan di situ bahwasanya do M, do Y itu tidak sama dengan do N, do X. Maka ini bukanlah PD eksak, sehingga kita membutuhkan faktor pengintegral untuk membentuk solusi daripada PD ini. Kemudian, kita harus mencari faktor pengintegralnya. Faktor pengintegral daripada PD ini bisa kita bentuk dari do M do Y dikurangi do N do X per N. Itu karena do M do Y-nya di sini itu adalah PX. Ya. Saya tuliskan di sini PX, kemudian do N do Y adalah 0, kemudian N-nya itu adalah 1, sehingga hasilnya itu adalah PX. Nah, ini terbentuk adalah PX. Sehingga faktor pengintegral untuk si PD kita ini itu adalah kita bentuk dengan U sama dengan eksponen berpangkat PX dx. Jadi bentuk daripada persamaan yang dihasilkan dari hasil turunan do M do Y dikurangi do N do X per N itu menjadikan sebagai faktor pengintegral dari PD ini. Oke, ini faktor pengintegralnya, sehingga nanti faktor pengintegral ini kita kalikan kepada PD yang kita miliki, sehingga dia ada bisa membentuk sesuatu solusi pada PD kita. Ini bentuknya daripada bentuk PD kita, PD linear orde 1 kita tadi ya, yang berbentuk do Y do X ditambah PXY sama dengan QX, itu diperoleh faktor pengintegralnya itu adalah U sama dengan E berpangkat integral PX dx. Karena faktor pengintegralnya adalah ini, maka kita butuh untuk mengalihkan faktor pengintegral ini kepada PD kita untuk mencari solusi dari PD yang kita miliki. Sehingga bentuk PD kita ini adalah dy ditambah pxy dx sama dengan qx dx yang merupakan jabaran dari sini, maka kita kalikan dengan faktor pengintegral kita yang berbentuk yang berbentuk ya U sama dengan E berpangkat integral px dx, maka ini yang kita kalikan ke dalam PD kita kalikan setiap ruasnya, jadinya E berpangkat integral px dx dy ditambah E berpangkat integral px dx pxy dx sama dengan E berpangkat integral PX dx QX dx. Oke, lalu hal ini bisa kita jadikan untuk mencari solusi daripada PD yang kita miliki ini, bahwasanya ini kita perhatikan bahwasanya bentuk kita yang ini ya agak uniknya adalah kita bisa membentuknya menjadi integral dy E berpangkat integral px dx karena apa? Jabaran daripada y ini y dikali E berpangkat integral px dx itu adalah bentuk fungsi kita yang ini. Itu dapat dari mana? Ini bisa kita kalikan menjadi U kali V. U kali V
Sehingga seandainya Y kita adalah seandainya U kita adalah Y, maka DY-nya itu adalah maka DU-nya itu adalah DY. Kemudian kita anggap V kita itu adalah E integral PX DX, sehingga DV-nya itu turunan daripada si ini kita ya, itu adalah ya integral PX DX itu ya integral PX DX itu adalah PX, kemudian ini integral PX DX, sehingga kita bisa membentuk menjadi U kali V itu adalah U aksan kali V ditambah U kali V aksan. Jadinya U aksan kita adalah DY dikali dengan V. V kita itu adalah E berpangkat integral PX DX ditambah U kita adalah Y. V aksan kita atau DV kita itu adalah PX E berpangkat PX DX. Nah, ini. Oh ya, maaf saya ada ketinggalan di sini DX-nya, PX DX karena ini turunan dari integral PX DX. Jadi itu adalah PX DX E berpangkat PX DX. Sehingga di sini itu bisa kita tuliskan E integral PX DX DY ditambah Y ditambah si integral EE berpangkat integral PX DX Y PX DX. Nah ini. Oh ya, ini ada ketinggalan di sini nih. U kita itu adalah Y, kemudian DV kita itu adalah PX DX ya, PX DX di sini. Nah, ya, sehingga PX DX sehingga E integral PX DX DY ditambah E berpangkat integral PX DX Y PX DX, sehingga bentuknya adalah ini. Sehingga kalau kita jabarkan jadinya adalah D Y E berpangkat integral PX DX ini berbentuk U kali V. Kemudian ini kita integralkan, maaf di sini lupa integralnya 1. Nah ini adalah bagaimana cara kita untuk mencari solusi daripada persamaan kita berbentuk PD ini. Oke, kita lanjut. Seandainya adalah ini kita bentuk ke contoh soal kita. Seandainya kita memiliki suatu PD, bentuknya adalah DY dx ditambah 3Y per X sama dengan 6X berpangkat 2, maka ini bisa kita bentuk menjadi bentuk umum PD kita. PD kita kan bentuk umumnya adalah DY dx ditambah PX Y sama dengan QX dx ya. Nah ini berbentuk QX dx. Lalu bentuk daripada persamaan kita ini, persamaan daripada kita kan adalah ini. Bentuk persamaan kita adalah DY dx tambah 3Y per X sama dengan 6X kuadrat. Jadi dari sini diperoleh bahwasanya PX kita itu adalah 3 per X, lalu QX-nya itu adalah 6X berpangkat 3. Berpangkat 2. Maaf, ini adalah berpangkat 2. Sehingga kita bisa mencari faktor pengintegralnya. Faktor pengintegral dari persamaan kita ini. Yaitu adalah E berpangkat integral PX DX. Oke, lalu kita bisa dapatkan E berpangkat PX kita apa? Itu adalah 3 per X DX. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi 3 integral 1 per X DX. Mudah-mudahan Anda masih ingat bahwasanya integral dari 1 per X DX itu sama dengan ln X. Jadinya E berpangkat 3 ln X. Jadi ini adalah E berpangkat 3 ln X, maka dia berubah menjadi X berpangkat
3. Nah, ini faktor pengintegral daripada fungsi yang kita miliki. Selanjutnya adalah kita akan mencari PD yang kita miliki, itu adalah dengan cara mengalihkan fungsi kita tadi terhadap fungsi faktor pengintegral kita ya, terhadap PD yang kita miliki. Jadi gini, dx kita ditambah 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Nah, ini berbentuk kan bisa kita ubah menjadi dy ditambah 3 per xy dx sama dengan 6x kuadrat dx. Lalu, ini tadi kan faktor pengintegral kita, faktor pengintegral dapatnya adalah x berpangkat 3. Sama dengan X berpangkat 3. Sehingga X berpangkat 3 kita kalikan ke setiap ruas daripada PD kita ini. Sehingga diperolehlah X berpangkat 3 DY ditambah X berpangkat 3 kali 3 per XY dx sama dengan X berpangkat 3 dx kuadrat dx. Sehingga ini bisa kita operasikan, jadinya adalah adalah 3x pangkat 3y dx sama dengan 6x berpangkat 5 dx. Seperti yang tadi, bahwasanya dengan berbentuk diferensial dari pengalian, fungsi pengalian, maka didapatkanlah diferensial x berpangkat 3y adalah dengan hasilnya yang ini. Nah, ini. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Sehingga integral diferensial, jadi dia diintegralkan kemudian diferensialkan, maka diperolehlah persamaan itu juga, jadinya x berpangkat 3y sama dengan ini 6x berpangkat 5 dx. Ini kalau diintegralkan maka dia menjadi 6 per 6 x berpangkat 5 tambah 1. Jadinya adalah x berpangkat 6 tambah c. Kemudian y kita sama dengan berarti x berpangkat 6 tambah c per x pangkat 3. Jadinya ketika sama-sama dibagi dengan x pangkat 3, maka jadinya adalah x pangkat 3 tambah c x berpangkat min 3. Maka inilah solusi daripada PD yang kita miliki di persamaan tadi. Nah, ini cara mencari faktor pengintegral dan solusi dari bentuk PD kita yang non-eksak. Ini juga bisa kita contohkan, seandainya kita memiliki suatu persamaan bentuknya adalah x dy dx ditambah 2x tambah 1 per x tambah 1 y sama dengan x dikurangi 1. Maka dari sini kita bisa bentuk dy dx-nya ini sama-sama dibagi dengan x ya, untuk menghilangkan koefisien pada PD, pada koefisien PD kita. PD orde satunya. Jadinya setiap persamaan ini dibagi dengan 1 per X sehingga dikali dengan 1 per X sehingga dia adalah 2X tambah 1 per X dikali X tambah 1 dikali Y sama dengan X kurang 1 per X. Sehingga dy dx ditambah 2X tambah 1 per X kuadrat tambah X Y ini sama dengan X kurang 1 per X. Sehingga di sini diperolehlah Px kita adalah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah x, dan Qx kita adalah x kurang 1 per x. Lalu kita bisa mencari faktor pengintegralnya, itu adalah dengan bentuk U sama dengan E berpangkat Px dx. Jadinya sama dengan E berpangkat 2x tambah 1 per x kuadrat tambah x dx. Lalu kita bisa integralkan ini, misalnya bukan misalnya, sama dengan E berpangkat, ini seperti kita misalkan, anggap misalnya T kita adalah X kuadrat tambah X, maka hasilnya adalah 2X tambah 1, DT kita adalah 2X tambah 1, maka ini perhatikan bentuk ini dengan yang ini, nah 2X tambah 1 dx, maka kita misalkan bahwasanya D dari X kuadrat tambah X itu hasilnya adalah 2X tambah 1 per X kuadrat tambah X. Ketika bentuknya adalah seperti ini, maka sifat daripada integral dx per X itu sama dengan ln X. Sehingga E berpangkat ln X kuadrat tambah X itu sama dengan X kuadrat ditambah X. Maka inilah faktor pengintegralnya. Kemudian kita
untuk mencari solusi daripada PT itu, maka faktor pengintegral kita kalikan satu-satu ke fungsi PD yang kita miliki. Itu sehingga bentuk PD-nya adalah dy dx ditambah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah xy sama dengan x kurang 1 per x. Jadi, bentuk PD kita ini, ya kita kalikan masing-masingnya dengan dx, sehingga berbentuk dy ditambah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah xy dx sama dengan x kurang 1 per x dx. Sehingga untuk mencari solusinya, kita kalikan satu-satu ke ruas masing-masing untuk PD kita dengan faktor pengintegral itu. Sehingga faktor pengintegral kita adalah x kuadrat tambah x, jadinya x kuadrat tambah x dy ditambah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah x dikali x kuadrat tambah xy dx sama dengan x kuadrat tambah x kali x kurang 1 per x dx. Jadi ini hasilnya menjadi, ini tetap ditulis x kuadrat tambah x dy. Nah, ini bisa sama-sama dibagi sehingga hasilnya adalah 2x tambah 1 y dx. Nah, ini sama dengan dari ini kan bisa dikeluarkan nih x-nya, sehingga bentuknya adalah x dikali x tambah 1. Ini bisa sama-sama dibagi sehingga hasilnya adalah x kuadrat tambah 1 kali x kurang 1. Maka didapatkan adalah x kuadrat dikurang x tambah x kurang 1. Ini sama-sama mengurangi sehingga hasilnya adalah x kuadrat kurang 1. Nah, ini jabarannya. Sehingga hasil kita ini adalah x kuadrat tambah x dy ditambah 2x tambah 1 y dx sama dengan x kuadrat kurang 1 dx. Sehingga integral dari diferensial ini dengan bentuk U kali V yang kita persis lakukan dengan hal yang tadi, jadinya adalah integral diferensial y x kuadrat tambah x sama dengan integral x kuadrat kurang 1 dx. Sehingga bentuknya adalah y x kuadrat tambah x sama dengan sepertiga x berpangkat 3 dikurang x ditambah 1. Karena apa? Nah, ini adalah x kuadrat, maka integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 dikurang x ditambah c. Sehingga kalau y-nya berarti sepertiga x pangkat 3 kurang x tambah c dibagi dengan x kuadrat ditambah x. Ini cara untuk mencari solusi dari bentuk PD yang kita miliki. Kita lanjut ke bentuk PD Bernoulli. PD Bernoulli itu adalah suatu PD yang berbentuk, perhatikan bahwasanya bentuk PD kita sudah berbeda. Kalau tadi Qx-nya adalah dia Y-nya berpangkat 0. Tapi kalau di sini 0 dengan 1 sih bisa ya. Ini dy dx ditambah px y sama dengan Qx y berpangkat n. Dengan n-nya itu adalah tidak sama dengan 0 dan 1. Maka cara mencari solusinya adalah pertama, kita akan membentuknya menjadi suatu bentuk PD seperti di linear 1. Kita akan menghilangkan Y berpangkat N ini. Akan menghilangkan Y berpangkat N itu, berarti kalau untuk menghilangkannya adalah kalikan dia dengan Y berpangkat min N. Maka Y berpangkat min N dy dx ditambah Px Y berpangkat 1 dikurangi X sama dengan Qx. Lalu kita misalkan si U ini adalah U dengan Y berpangkat 1 dikurang N. Maka DU adalah D turunan dari ini Y 1 dikurangi N, maka adalah DU sama dengan DY berpangkat 1 kurang N. Jadi DU sama dengan 1 dikurangi N dikali Y berpangkat 1 kurangi N kurang 1 DY. Sehingga hasilnya adalah 1 kurangi N dikali Y berpangkat min N DY. Nah, ini bentuknya yang kita sama-sama kalikan, sama-sama bentuk ya. Jadinya ini D, sehingga bentuknya adalah ini adalah Y berpangkat min N ya. Karena kita dapatnya ini min 1 dikurangi N dikali Y berpangkat min N DY DU. Sehingga bisa kita bentuk Y berpangkat min N DY itu sama dengan 1 per 1 dikurangi N DU. Sehingga DY dx Y berpangkat min N
dx sama dengan 1/1 kurangi N du dx. Sehingga ini, perhatikan ini bentuk yang ini. Ini bentuknya sama dengan ini. Nah, ini. Sehingga itu bisa kita substitusi nantinya. Jadinya 1/1 dikurangi N du dx. Maka bentuk PD Bernoulli kita itu yang berbentuk Y berpangkat min N dy dx ditambah PX dikali Y berpangkat 1 dikurangi N Gx. Ini tadi sudah kita peroleh bahwasanya bentuknya adalah 1/1 kurangi N du dy ditambah PX U. Ini kan adalah U, nah, sama dengan Gx. Sehingga du dx, untuk mendapatkan du dx sama dengan Px per 1/1 kurangi Nu. Sama dengan Qx per 1/1 dikurangi Nu. Yang bentuk PD yang ini adalah PD orde 1 kita yang tadi. Nah, ini sehingga ketika ini kita jabarkan jadinya adalah du dx ditambah 1 dikurangi N dikali Pxu. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi N kali Qxu. Maka di sini variabel penurunan kita misalkan tadi itu adalah berarti dengan Y. Dengan U lagi ya. Dengan U, ini juga adalah suatu U juga. Lalu faktor pengintegralnya itu adalah E berpangkat integral 1 dikurangi N dikali Px dx. Ini adalah untuk si Bernoulli. Nah, ini coba kita kerjakan dari bentuk persamaan kita ini yang bentuknya adalah X dx ditambah Y sama dengan min 2 X berpangkat 6 dikali Y berpangkat min 4. Maka dari sini kita peroleh bahwasanya N kita itu adalah sama dengan 4. Karena N kita adalah sama dengan 4, maka kita kalikan si bentuk PD kita ini, kalikan dengan Y berpangkat min 4 berarti. Maka akan didapatkan adalah, ini kita rubah aja dulu ya, berubah menjadi dy dx ditambah 1/xy per xy sama dengan min 2 x berpangkat 5 y berpangkat 4. Maka kita kalikan dengan y berpangkat min 4 sehingga y berpangkat min 4 dy dx ditambah 1/xy x min 3 berarti ya sama dengan min 2 x berpangkat 5 y berpangkat 4 kali y berpangkat min 4 jadinya itu adalah 0. Kemudian, misal U adalah Y berpangkat 3, Y berpangkat min 3. Maka DU itu adalah D dari Y berpangkat min 3. Jadinya adalah DU sama dengan min 3 Y berpangkat min 4 DY. Nah, ini. Y berpangkat min 4 DY. Sehingga kita dapatkan jadinya adalah ini kita Y berpangkat min 4 dy ini akan sama dengan min 1/3 du ya. Nah, ini bentuk dari ini, maka bisa kita ubah persamaan kita ini. Nah, ini kita rubah PD kita sehingga dia adalah ini Y berpangkat min 4 jadinya adalah min 1/3 du ditambah 1/xu sama dengan min 2x berpangkat 5. Nah, ini bentuk PD-nya adalah bentuk PD, tujuan kita ke bentuk PD orde 1, maka kita kalikan dia sama-sama dengan sama-sama dengan dx ya. Sehingga bentuk dari PD kita ini ya ini du ya. Y du.
ya DU. Ini sepertiga DU, ya min sepertiga DU ditambah seper X XU sama dengan min 2X berpangkat 5. Maka kita bentuk menjadi sesuatu persamaan dengan dikali dengan dx-nya, jadinya menjadi du dx ditambah seper xu, karena ini adalah bentuk daripada PD kita ada di ini adalah min 2x berpangkat 5 ya. Maka ini kita tuliskan min 2x berpangkat 5. Maka ketika kita kalikan, kita bentuk du dx saja, maka ini akan menjadi ini kali min 3, jadi min 3 per xu sama dengan 6x berpangkat 5. Sehingga px kita itu adalah min 3 per x, Qx-nya adalah 6x berpangkat 5. Sehingga faktor pengintegralnya adalah faktor pengintegral sama dengan E berpangkat integral dari min 3 Px dx. Jadinya adalah kita operasikan integral dari min sepertiga x dx itu adalah min 3 ln x. Jadinya adalah x berpangkat min 3. Nah, atau sama juga dengan 1 per x berpangkat 3. Nah, sehingga ini adalah faktor pengintegral kita ini yang akan kita kalikan untuk mendapatkan bagaimana bentuk solusinya. Maka kita cari bentuk solusi daripada si PD kita ini. Maka dx dikurangi y per x kita, maka kita kalikan dia dengan seper 3 kita. Nah, ini bentuk pengulangan lagi penulisannya. Nah, ini sehingga solusi daripada PD kita ini akan kita dapatkan untuk mendapatkan apa? Bentuk daripada hasil si ini, hasil si PD kita. Ini tadi dapatnya adalah X berpangkat 3 ya, X berpangkat seper X berpangkat 3, sehingga ini adalah kita kalikan ke PD kita, jadinya 1 per X pangkat 3 DU dikurangi 3X berpangkat 4 U dx sama dengan 6X berpangkat 2 dx. Jadinya adalah integral DU seper X pangkat 3 sama dengan integral dari 6X berpangkat 2 dx. Sehingga bentuknya adalah U kali 1 per X pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 3 tambah C. Maka U-nya menjadi adalah 2x pangkat 6 tambah cx pangkat 3. U ada sama dengan 2x pangkat 6 tambah cx pangkat 3. Lalu ganti U ini dengan Y berpangkat min 3. Jadinya sama dengan 2x berpangkat 6 tambah cx pangkat 3. Jadinya Y berpangkat 3 sama dengan 1 per 2x pangkat 6 tambah cx berpangkat 3. Sehingga nanti Y bisa kita jadikan ada 1 per akar dari berpangkat 3 untuk 2x pangkat 6 tambah cx pangkat 3. Nah, ini bentuk daripada PD Bernoulli. Untuk itu, ini ada Anda ditugaskan, silahkan mencari solusi dari bentuk PD kita ini dengan persamaannya adalah dx ditambah Y per 2x sama dengan X per Y berpangkat 3. Nanti silahkan Y ini nilainya nanti berapa ya ketika Y 1 sama dengan 2. Nah, ini berapa nanti nilai daripada C-nya, sehingga nanti bentuk Anda bisa membentuk Y ini nanti dalam bentuk fungsi apa terhadap X, kemudian ditambah C ya, kemudian nanti Anda ganti X C ini dengan sesuatu angka yang didapatkan dari hasil substitusi ini. Ini yang dijadikan sebagai contoh soal tugas Anda untuk yang Bernoulli ini.
Sekian penjelasan mengenai PD Orde 1 dan Bernoulli. Jika nanti ada pembahasan Anda, silakan disampaikan di LMS. Saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.